Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ilmu Reproduksi Ternak C akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi organ reproduksi pada ternak, beserta mekanisme hormonal yang bekerja pada sistem reproduksi ternak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faradila Ratna, teman saya Septiani Purwanika Ayunidia, Laurentia Gresi Esnadewi, Hefrida Saribuana, Dewi Ratnasari, Vanessa Angelia, dan juga Taufik Ismail Hidayatullah. Reproduksi dapat diartikan sebagai suatu proses biologis yang dilakukan oleh suatu individu untuk menghasilkan individu yang baru. Reproduksi pada ternak merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup ternak dan juga berkaitan erat dengan produktivitas ternak. Dalam bidang peternakan, reproduksi bukan hanya mengenai proses pembentukan individu baru, namun juga untuk menghasilkan produk-produk peternakan seperti susu, telur, dan juga bakalan ternak. Oleh karena itu, struktur dari organ-organ reproduksi dan juga hormon yang bekerja pada sistem reproduksi sangat penting untuk kita pelajari. Kali ini saya akan membahas tentang tujuan, manfaat, serta materi dan metode dari praktikum anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak. Mari kita mulai. Yang pertama, tujuan. Apa saja sih tujuan dilakukannya praktikum ini? Tujuan dilakukannya praktikum anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak antara lain yaitu kita diharapkan dapat mengenali berbagai macam jenis organ reproduksi ternak, baik ruminansia maupun non-ruminansia, jantan maupun betina. Selain itu, kita juga diharapkan dapat mengetahui bentuk, letak, serta apa saja fungsi dari masing-masing organ reproduksi ternak tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dilakukannya praktikum ini. Apa saja sih manfaat yang kita peroleh ketika kita melakukan praktikum anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak ini? Manfaat yang dapat kita peroleh diantaranya satu, kita lebih mengenal dan memahami tentang berbagai macam jenis organ reproduksi ternak, baik ternak ruminansia maupun ternak non-ruminansia, jantan maupun betina. Selain itu, kita juga memperoleh pemahaman tentang letak, struktur, serta fungsi dari masing-masing organ reproduksi ternak tersebut. Selanjutnya, kita juga dapat mengetahui tentang berbagai macam hormon yang membantu dalam proses reproduksi ternak ini. Hal ini penting ketika kita praktek di lapangan agar kita lebih dapat memahami tentang proses reproduksi ternak dan organ-organ yang berperan di dalamnya. Kemudian kita akan lanjut membahas tentang materi dan metode dilakukannya praktikum ini. Dalam melakukan praktikum ini dibutuhkan beberapa alat dan bahan. Beberapa bahan yang kita gunakan dalam praktikum ini yaitu berbagai preparat awetan organ reproduksi ternak, baik itu ternak ruminansia atau non-ruminansia, jantan maupun betina. Selain itu, kita juga membutuhkan alat-alat, diantaranya yaitu handscoon, jarum, serta label. Next, terdapat beberapa metode yang dapat kita gunakan dalam melaksanakan praktikum kali ini. Di antaranya yaitu kita dapat melakukan dengan cara mengamati, mengenali, serta memahami dari preparat awetan organ reproduksi ternak tersebut. Setelah kita mengenali dan memahami preparat tersebut, kita diharapkan untuk dapat mengurutkan sesuai dengan urutan organ reproduksi ternak mulai dari awal hingga akhir. Setelah diurutkan, kita diharapkan untuk mendiskusikan tentang struktur, letak, dan fungsi dari masing-masing organ reproduksi ternak tersebut. Setelah kita mengenali tentang fungsi
di sini akan menjelaskan tentang organ reproduksi ruminansia pada ternak jantan. Pada organ reproduksi ruminansia pada ternak jantan terdapat testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, uretra, dan juga penis. Pertama yaitu testis. Testes terletak pada daerah prepubis yang mana merupakan kelenjar tubular dengan bentuk bulat lonjong yang terdapat sepasang kiri dan kanan. Testes terbungkus dalam kantong skrotum. Testes dapat menggantung dalam skrotum dengan bebas dengan bantuan korda spermatika. Dalam keadaan normal, kedua testes mempunyai besar yang sama. Terdiri dari dua bagian, yakni tubular dan interstitial. Bagian tubular terdiri dari tubulus seminiferus yang berperan dalam proses spermatogenesis dan sel Sertoli yang memberi nutrisi bagi sperma. Sedangkan bagian interstitial terdiri dari sel Leydig yang menghasilkan hormon testosteron. Ukuran testis dapat dijadikan kriteria dalam seleksi. Testis berfungsi menghasilkan sel spermatozoa dan juga menghasilkan hormon jantan atau androgen. Faktor nutrisi termasuk suplemen yang meningkatkan kemampuan reproduksi, khususnya untuk meningkatkan aktivitas testis dalam memproduksi hormon testosteron. Skrotum merupakan kantong testes. Dalam skrotum berisi dua lobi testes yang mana masing-masing lobi mengandung satu testes. Lapisan pada skrotum berfungsi sebagai peredam kejut jika terjadi benturan fisik dan sebagai pelindung. Skrotum dengan otot-otot licinnya, lapisan fibrosa dan kulit berfungsi menunjang dan melindungi testes dan epididymis. Fungsi pengaturan suhu dikerjakan oleh otot musculus cremaster externus dan internus, serta tunica dartos. Otot ini akan berkontraksi bila suhu lingkungan turun, sehingga menarik skrotum dan membawa testes mendekati tubuh sebagai sumber panas. Otot ini akan merileks bila suatu suhu lingkungan tinggi. Skrotum mengendor dan memanjang, menjauhkan testes dari tubuh. Mekanisme ini mulai terjadi sewaktu hewan mencapai masa pubertas dan dipengaruhi oleh hormon jantan. Pemberian suplemen VFA dapat meningkatkan ukuran lingkar skrotum dari testes domba. Sel interstitial ada di testes, yang mana berbentuk oval dengan ukuran kecil, berinti besar di bagian dasar antara sel-sel epitel otot. Sel interstitial berfungsi membentuk sel kelamin, membentuk tunas, membentuk gnidoblas, meregenerasi, dan memperbaiki sel rusuk. Yang kedua yaitu epididymis. Epididymis adalah struktur yang memanjang bertaut rapat dengan testis. Epididymis yakni saluran reproduksi jantan yang terdiri dari kaput epididymis, corpus epididymis, dan cauda epididymis. Kaput epididymis muara dari sejumlah ductus efferentes dan terletak pada bagian ujung atas dari testes. Corpus epididymis kelanjutan dari kaput yang berada di luar testes. Cauda epididymis kelanjutan dari korpus yang terletak pada bagian ujung bawah testes. Epididymis merupakan saluran spermatozoa yang panjang dan berbelit. Epididymis berfungsi sebagai transportasi, konsentrasi, pendewasaan, dan penyimpanan spermatozoa. Pengangkutan spermatozoa dari rete testes ke ductus efferentes terjadi oleh tekanan cairan dan jumlah spermatozoa yang diproduksi secara tetap dan bertambah banyak. Massa spermatozoa yang dialirkan ke ductus epididymis mengandung sekresi dari testes. Selama di epididymis, air diresorpsi dinding saluran terutama pada kaput. Sesampainya di cauda, konsentrasi spermatozoa menjadi sangat tinggi. Saat di ductus epididymis, butiran sitoplasma berpindah ke ekor bagian bawah, sampai akhirnya hilang dari ekornya. Cauda epididymis merupakan tempat penyimpanan spermatozoa. Epididymis dapat dibagi atas kepala, badan, dan ekor. Dinding epididymis terdiri dari lapisan otot sirkuler dan epitel berbentuk kubus. Kepala membentuk suatu penonjolan dasar dan agak berbentuk mangkok yang dimulai dari ujung proksimal testis. Yang ketiga yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan cauda epididymis ke uretra.
Kedua vas deferens, yakni kiri dan kanan, terletak sebelah menyebelah kandung kencing berangsur-angsur membesar membentuk ampullae ductus deferens. Dinding mengandung otot polos yang berperan dalam pengangkutan spermatozoa. Vas deferens berfungsi mengangkut spermatozoa dari cauda epididymis ke uretra. Yang keempat yaitu vesicula seminalis. Vesicula seminalis sepasang kelenjar yang terletak di balik prostat dan di bagian dorsal vesika urinaria. Vesicula seminalis berfungsi untuk menghasilkan kelenjar yang biasa disebut mani. Sekresi kelenjar ini pada postmortem merupakan cairan berwarna keruh dan lengket. Cairan yang dihasilkan vesicula seminalis mengandung fruktosa, protein, enzim, fosforiklon, dan prostaglandin, yang mana fruktosa yakni gula yang berfungsi menjadi energi bagi sperma. Protein berfungsi membentuk lapisan pelindung seperti gel di sekeliling sperma. Beberapa enzim yang berperan dalam biosintesis PGF2A seperti enzim prostaglandin, endoperoksidase, dan reduktase yang berfungsi mereduksi 2 elektron prostaglandin H2 menjadi PGF2A. Kelenjar ini membentuk 50% volume ejakulat semen. Yang kelima yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak mengelilingi uretra dan terdiri dari 2 bagian, yakni badan prostata dan prostata disseminata atau prostata yang kriptik. Kelenjar prostat berjumlah sepasang, berbentuk bulat dan tidak berlobus. Kelenjar prostat berfungsi sebagai penyusun cairan dan ion-ion anorganik pada semen. Kelenjar prostat juga berfungsi menetralisirkan plasma mani, membuatnya asam dengan akumulasi metabolit karbon dioksida dan asam laktat, dan untuk merangsang gerak aktif spermatozoa dalam ejakulat. Kelenjar prostat juga mensekresikan alkalin yang menyebabkan semen memiliki bau khas spermin. Testosteron berperan terhadap bau pada semen karena testosteron mempengaruhi kelenjar prostat. Yang keenam ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper terdapat sepasang, berbentuk bulat dan kompak, berselubung tebal. Kelenjar Cooper terletak di atas uretra dekat jalan keluar dari cavum pelvis. Kelenjar Cooper berfungsi untuk membersihkan dan menetralisir uretra dari bekas urin dan kotoran lainnya sebelum ejakulasi. Yang ketujuh yaitu uretra. Uretra merupakan saluran urogenitalis untuk menyalurkan urin dan semen. Uretra membentang dari daerah pelvis ke penis dan berakhir pada ujung glans sebagai orificium uretra externa. Uretra dibedakan menjadi bagian pelvis, bulbus uretra, dan bagian penis. Uretra berfungsi sebagai saluran ekskretoris baik urin maupun semen. Selama ejakulasi terdapat campuran lengkap konsentrasi spermatozoa dari ductus deferens dan epididymis dengan cairan dari kelenjar tambahan pada bagian pelvis uretra untuk membentuk semen. Respon ereksi ditunjukkan keluarnya penis melurus flexura sigmoid tanpa terjadi kopulasi. Reaksi ereksi pejantan disebabkan stimulans menyebabkan terna erotik sehingga memacu syaraf parasimpatis dan menyebabkan relaksi otot polos pada arteri dan korpus cavernosum. Darah mengalir ke arteri dan terenggang. Ruang cavernosum terisi darah arterial dan ruang membesar. Flexura sigmoides, yakni penis mempunyai bagian yang berbentuk seperti huruf S. Otot-otot penis dapat dirilekskan dengan stimulasi listrik dari saraf panggul. Otot penis retraktor bertanggung jawab untuk menarik penis ke dalam saat berkontraksi. Bakulum berfungsi sebagai alat bantu untuk mengeraskan penis dan pada saat ereksi dan membantu proses
intromisi, membantu transportasi spermatozoa. Bakulum juga dapat mencegah tertutupnya saluran uretra sehingga semen mengalir lancar. Bakulum berperan sebagai pengeras tambahan untuk memberi rangsangan pada saluran reproduksi betina. Yang terakhir adalah penis. Penis terdiri dari akar, badan, dan ujung bebas yang berakhir pada glans penis. Penis merupakan organ kopulasi pada hewan jantan, berbentuk silinder, panjang, dan bersifat fibroelastik. Penis membentang ke depan dari arcus ischiadicus pelvis sampai ke daerah umbilicus pada dinding ventral perut. Penis adalah organ kopulasi jantan yang mempunyai fungsi sebagai pengeluaran urin dan perletakan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Organ reproduksi ruminansia betina yang pertama adalah ovarium. Ovarium berbentuk bulat dan terletak di rongga perut sebelum oviduk. Ovarium mengandung folikel-folikel yang masing-masing memiliki satu buah ovum. Folikel terbesar yang dimiliki oleh ovarium menjelang birahi adalah folikel de Graaff. Folikel de Graaff inilah yang kemudian akan diovolasikan. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Selain itu, ovarium juga berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Organ reproduksi berikutnya adalah oviduk. Oviduk merupakan saluran yang menjulur dari ovarium hingga ke kornu uteri dan memiliki struktur yang berliku-liku. Oviduk terdiri atas infundibulum, ampula, dan juga isthmus. Oviduk berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi sel ovum oleh spermatozoa. Fertilisasi ini terjadi di ampula isthmus junction atau saluran yang menghubungkan antara ampula dan juga isthmus. Tipe uterus pada sapi adalah bicornuate uterus. Uterus terletak di dalam pelvis, setelah oviduk dan sebelum serviks. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan fetus. Uterus terdiri atas endometrium, meometrium, dan perimetrium. Endometrium memiliki fungsi sebagai organ yang membatasi uterus dan mencegah dinding uterus untuk saling menempel. Selain itu, endometrium juga berfungsi untuk mengatur kondisi yang diperlukan bagi proses implantasi. Implantasi sendiri terjadi di korpus uteri dan juga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan embrio. Organ selanjutnya adalah serviks. Serviks merupakan saluran yang tersusun atas otot-otot sphincter. Serviks memisahkan antara rongga uterus dan juga rongga vagina. Serviks memiliki fungsi untuk menyeleksi sperma yang masuk. Serviks dapat menutup uterus agar menghindarkan uterus dari benda-benda asing yang mungkin masuk. Serviks dapat membuka ataupun menutup tergantung pada siklus birahi ternak. Organ berikutnya adalah vagina. Vagina merupakan saluran yang berada di dalam pelvis di antara serviks dan juga vulva. Vagina berfungsi sebagai tempat pendeposisian semen pada saat terjadinya perkawinan alami. Vagina juga berfungsi sebagai jalan keluar bagi fetus dan juga plasenta pada saat terjadi kelahiran. Organ terluar pada sistem reproduksi ternak betina adalah vulva. Vulva tersusun atas vestibulum, labia minora, dan juga labia mayora. Vestibulum merupakan saluran persimpangan antara sistem urinaria dan sistem reproduksi. Vulva berfungsi sebagai saluran pembuka eksternal pada sistem reproduksi. Pada bagian terluarnya terdapat klitoris. Klitoris tersusun atas jaringan erektil dan menyalurkan saraf sensori sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi siklus estrus. Pada saat terjadi siklus estrus, biasanya terjadi pembengkakan pada klitoris yang disebabkan oleh bertambahnya aliran darah pada klitoris. Di sini saya akan menjelaskan anatomi organ reproduksi unggas jantan. Yang pertama yaitu testis. Testis terletak pada rongga badan bagian belakang dan melekat pada bagian dorsal dari rongga abdomen. Testis berfungsi sebagai penghasil sel sperma dan hormon testosteron. Bagian-bagian dari testis yaitu tubular dan interstitial. Bagian tubular terdiri dari 80% sampai 90% tubulus seminiferus yang berperan dalam menghasilkan sel sperma dan sel Sertoli yang berfungsi untuk menghasilkan nutrisi bagi sperma. Bagian interstitial terdiri dari sel Leydig yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron
berperan dalam memacu pertumbuhan organ reproduksi jantan dan memacu keluarnya growth hormone yang akan meningkatkan bobot badan pada ternak unggas jantan. Organ yang kedua yaitu epididymis yang berbentuk pipa pipih memanjang di bagian dorsal medial testis. Organ ini berfungsi untuk tempat pematangan sperma, penambahan konsentrasi, transportasi, dan reabsorpsi. Organ yang ketiga yaitu vas deferens. Organ ini berupa saluran yang melekat sepanjang medioventral di permukaan ginjal yang berfungsi sebagai saluran transportasi saat terjadinya ejakulasi. Organ yang keempat yaitu organ kopulasi atau papila. Organ ini berupa tonjolan berwarna putih pada bagian kloaka dari ternak unggas jantan. Organ kopulasi berfungsi untuk menyalurkan semen ke organ reproduksi betina. Perbedaan antara organ kopulasi unggas dengan ruminansia yaitu pada unggas bentuknya berupa papila kecil yang merupakan rudimeter dari organ kopulasi. Alat reproduksi unggas betina. Yang pertama ada ovarium. Ovarium berada di daerah ginjal di antara rongga dada. Ovarium terdiri dari 2 lobus yang mengandung banyak folikel. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan juga hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Hormon estrogen memiliki peran dalam pertumbuhan dan perkembangan folikel dan juga berfungsi untuk menstimulasi pelepasan LH. Lalu, hormon progesteron memiliki fungsi untuk menstimulasi hipotalamus agar mengaktifkan faktor releasing hormone agar terjadi sekresi LH dari pituitary anterior. Hormon progesteron juga berperan dalam perkembangan oviduct untuk sekresi albumen dari magnum. Sementara untuk hormon androgen berperan untuk membantu sekresi albumen dari magnum dan juga berperan dalam pertumbuhan jengger serta sikap bertarung. Selanjutnya ada oviduct. Oviduct terdiri dari 5 bagian, yaitu infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan juga vagina. Terjadi 4 segmen secara anatomis di oviduct, yaitu fertilisasi di infundibulum, lalu produksi komponen putih telur di magnum, pembentukan membran sel di isthmus, dan pembentukan kulit telur di uterus. Infundibulum ini adalah bagian paling atas dari oviduct, memiliki panjang sekitar 9 cm dan berbentuk seperti corong. Infundibulum itu berfungsi untuk menangkap sel telur yang sudah ovulasi. Infundibulum merupakan tempat ovulasi sekaligus fertilisasi. Telur berada di infundibulum sekitar 15-30 menit. Kemudian ada magnum. Magnum merupakan bagian oviduct yang paling panjang, panjangnya sekitar 33 cm. Magnum berfungsi untuk menghasilkan sel putih telur. Membran ovomucin tersekresi oleh sel goblet, di mana proses ini terjadi selama 2-3 jam. Kemudian ada isthmus. Isthmus memiliki panjang sekitar 10 cm. Pada isthmus terjadi pembentukan selaput kerabang lunak. Selaput kerabang lunak berfungsi untuk mencegah mikroorganisme masuk ke dalam telur. Telur berada pada isthmus selama 1,5 jam. Kemudian ada uterus. Di dalam uterus terdapat banyak garam-garam kalsium yang akan membentuk kerabang keras pada telur. Uterus memiliki panjang sekitar 10-12 cm dan memiliki waktu terlama dalam proses pembentukan telur, yaitu sekitar 20 jam 45 menit.
Bagian paling akhir dari oviduct adalah vagina. Vagina memiliki panjang sekitar 12 cm. Vagina bukan hanya alat kopulasi untuk unggas betina, namun juga sebagai tempat melapisi telur dengan lapisan mukus yang akan menyumbat pori-pori telur tersebut sehingga mikroorganisme tidak dapat masuk ke dalam telur. Dan yang terakhir adalah kloaka. Kloaka merupakan tempat keluarnya telur. Selain untuk mengeluarkan telur, kloaka juga berfungsi untuk tempat keluarnya ekskreta, yaitu feses dan urin dari unggas betina tersebut. Terima kasih.